spesial kita. Anak-anak yang di rumah, sudah siap mau memuji nama Tuhan? Sebelum kita memuji nama Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang buka mata ya. Tuhan pasti lihat. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini, Rabu spesial kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat tarian kami, lewat suara kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu di dalam setiap kehidupan kami, khususnya di dalam keluarga kami Tuhan. Sekalipun kami melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi Tuhan yang senantiasa memberikan kami sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang percaya katakan, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, Allah sumber kekuatan itu. Oke, siapa yang kuat di sini? Siapa yang mau memuji nama Tuhan? Katakan hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Katakan tiada yang kuingini. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Namun yang pasti Kau tetap selamat. katakan Allah. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sekali lagi ya, anak-anak di rumah semua nyanyi. Nyanyi buat Tuhan Yesus, katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Allah buat Tuhan Yesus. Anak-anak yang di rumah, semuanya kembali duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan selidiki. Di rumah, baik pun yang ada di rumah saudaranya masing-masing, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, ajarku mengerti. Ajarku mengerti Segala rencanamu, segala rencanamu. ajarku berserah. Ajarku berserah hanya padamu.
padamu. Katakan Bapakku ajar. Bapakku ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku erat, Tuhanku erat perbuatanmu. Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Katakanlah Bapakku ajar. Bapakku ajar segala rancangan. Tuhanku erat, Tuhanku erat perbuatan. Engkau sanggup. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan
Mari kita berdoa, anak-anak, siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biar firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan iman kami, menghibur hati kami, membangkitkan pengharapan kami kepada Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang baik, hati kami yang baik, yang siap, dan benih firman Tuhan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak yang disayang Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi kita bicara tentang rumah Bapa. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Firman Tuhan tegas mengatakan jangan gelisah hatimu. Artinya apa anak-anak? Kita tidak perlu khawatir akhir hidup kita akan seperti apa. Kita tidak perlu gelisah. Aduh, nanti kalau saya mati bagaimana ya? Saya masuk mana ya? Sorga atau neraka? Maunya sih saya masuk sorga. Tapi kalau dilihat-lihat perbuatan saya, sikap hati saya setiap hari sepertinya tidak layak masuk surga. Nah, firman Tuhan hari ini katakan, jangan gelisah hatimu anak-anak, ya, juga kita semua yang ada di sini. Firman Tuhan tegaskan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata Tuhan Yesus. Ya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 di situ dikatakan, ya, intinya adalah barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus Kristus, ada jaminan hidup yang kekal. Ya, karena itu anak-anak, juga kita semua yang ada di sini, orang tua, para kerabat, saudara-saudara, nggak usah takut, nggak usah gelisah, tidak usah menimbang-nimbang perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Kita semua nggak ada yang layak. Tetapi karena ada darah Yesus yang menyucikan hidup kita, ya, maka di situ ada jaminan. Tuhan kasih jaminan hidup yang kekal. Dan ingat, janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Lalu ayat yang kedua dikatakan, Tuhan Yesus berkata demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus berkata begini, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, ya. Jadi sekarang ini Tuhan Yesus tidak berdiam diri, ya. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang indah di rumah Bapa untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk sanak saudara, ya, yang percaya kepadanya. Tuhan sediakan anak-anak. Mulai dari sekarang Tuhan
Tuhan buat kita. Jadi jangan pernah kita merasa kita ikut Tuhan tuh sia-sia. Kita berdoa tuh sia-sia. Kita taat setia melakukan firman Tuhan tuh sia-sia. Jangan pernah kita berpikir demikian. Kenapa? Ada upah di sorga, upah hidup yang kekal, upah kebahagiaan, ada upah keindahan yang Tuhan sediakan buat kalian dan saya. Nah, lalu ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, firman Tuhan ini luar biasa ya anak-anak. Jadi intinya adalah Tuhan Yesus tidak mau satu orang pun di antara kita yang terhilang. Tuhan Yesus mau supaya kita semua ya, sejak kecil, sejak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, Tuhan mau engkau dan saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau terpisah dengan kita, anak-anak. Ya, lalu bagaimana dengan saya dan anak-anak semua, juga para orang tua, juga para kerabat semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, walaupun masa-masa yang sulit, keadaan sulit, seolah-olah tidak ada harapan, tetap Tuhan Yesus bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, karena di dalam Dia ada jaminan yang kekal. Saya sedih kalau melihat atau mendengar ada beberapa anak muda, anak remaja yang berani tinggalkan Tuhan. Saya aja sedih. Ya, apalagi hati Tuhan. Kalau di dalam keluarga saya ada, ya, kami dari kecil Kristen. Saya tuh udah beragama Kristen. Ya, masih kecil udah ke gereja. Kami bersama-sama dalam satu keluarga, tapi toh ternyata ada di antara kami yang terhilang, ya, meninggalkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Bahkan sampai detik ini saya masih terus bergumul berdoa. Kalau saya yang nggak bisa kasih tahu, ya, biarkan Tuhan yang campur tangan. Tuhan punya cara banyak untuk mengembalikan mereka kepadanya. Jadi anak-anak yang disayang Tuhan, ingat, walaupun kalian masih kecil, dari anak TK, SD, SMP, SMA, ya, ketika hari ini di dalam hatimu sudah ada iman, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, jangan takut, jangan gelisah. Kalau di luar sana ada begitu banyak ejekan, ledekan, ya, gak usah takut, gak usah gelisah, gak usah khawatir. Tetap pegang teguh imanmu kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada janji, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya apa? Pasti terjadi. Karena itu mari kita mengucap syukur ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, ya, Dia akan menjemput kita. Tuhan Yesus datang kepada kita yang kedua kali itu bisa lewat kematian, bisa juga lewat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apapun itu, ya, bagaimanapun itu caranya Tuhan datang kepada kita, yang penting hati kita tetap percaya kepadanya, maka Tuhan sudah sediakan tempat yang indah di rumah Bapa, sehingga kita bisa berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wah, alangkah indah dan bahagianya, ya.
Karena itu, ayo tantangan apapun, kesulitan apapun, jangan menyerah, tetap pegang Tuhan Yesus, tetap setia, tetap percaya, karena di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Mari anak-anak kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segala perbuatan baik kami tetap tidak layak masuk surga. Kami tetap tidak layak untuk berada di rumah Bapa. Tetapi karena ada darah Yesus, ada pengorbanan Tuhan Yesus yang menghapus segala dosa, celah, hina kami, maka kami dilayakkan untuk masuk di rumah Bapa. Sekarang bagian kami adalah kami tetap taat, kami tetap belajar setia. Walaupun jatuh bangun, tapi Tuhan selalu ada menyertai kami, tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berapapun usia kami, walaupun masih kecil ataupun kami sudah dewasa, yang Tuhan lihat adalah adakah iman di hatimu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini kami rindu tetap tinggal di hati kami, menjadi kekuatan iman kami untuk tetap semangat mengikut Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak semua yang disayang Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah Rabu spesial. Jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.